Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Ketemu lagi dengan saya Dian, dan hari ini kita akan membahas topik tentang personal branding ya. Apa itu personal branding? Kenapa personal branding itu penting? Apa saja key elemen dari personal branding dan apa saja tools yang kita gunakan untuk personal branding? Untuk lebih lengkapnya, yuk kita bahas di video berikut ini. Izinkan saya untuk share screen teman-teman agar memudahkan teman-teman untuk memahami apa itu personal branding. Oke? Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas topik tentang personal branding bersama saya Dian. Saya adalah mahasiswa Boston University di Amerika. Teman-teman, saat ini kita itu berada di competitive market ya untuk mendapatkan pekerjaan ya teman-teman ya. Jadi saya, teman-teman semua, kita berada di posisi yang sama. Competitive job market. Oke, sangat tinggi sekali sekarang kompetisinya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, hire me, need a job, hire me, need a job. Ya, jadi semua kita berada di kondisi yang sama, yaitu di competitive job market. Oke. Lalu ini ya, kita tidak boleh mengcopy dan paste apa yang ada saat ini. Misalnya contoh, teman saya belajar tentang digital analitik misalnya, atau data science misalnya, tetapi kita tidak punya passion di situ. Lalu karena sekarang lagi booming pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan data science atau artificial intelligence atau machine learning, tapi kita tidak punya passion itu, tapi kita ikut gitu, kita ikut, artinya kita copy dan paste. Ya, lalu complicated to impress recruiters. Jadi kita itu sangat sangat sulit untuk memberikan apa namanya impress ke tim HRD. Lalu what you need to do when your career is stuck. Jadi kita banyak dari antara kita yang mempunyai pekerjaan tetapi karirnya stuck ya. Karena kita ini semua ada di competitive job market. Oke. Nah, lalu ini sama susah untuk mengetahui siapa kita sebenarnya ya. Lalu difficult to find a job. Jadi kita sangat susah untuk mendapatkan pekerjaan atau mungkin tidak ada yang memanggil kita untuk bekerja seperti itu. Jadi kita perlu yang namanya personal branding ya. Jadi kalau kita berada di kondisi seperti itu, competitive job market, lalu kita tidak tahu siapa diri kita, lalu kita tidak tahu apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, lalu kita suka mengcopy paste pekerjaan-pekerjaan orang misalnya. Nah, kita memerlukan pertolongan ya untuk memenangkan yang namanya competitive job market. Case yang saya bawa, ancaman tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing akan terus masuk ke Indonesia akibat era globalisasi dan perdagangan bebas. Sehingga produk dan jasa dari luar negeri akan membanjiri pasar Indonesia beserta tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang sedang menarik investasi dari luar negeri dan melakukan pembangunan infrastruktur menyebabkan banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia. Dan salah satu dampaknya adalah banyak perusahaan asing yang masuk yang menggunakan tenaga kerja asing. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa memenangkan pasar. Ya, bagaimana caranya? Kita harus tahu apa kekurangan dan apa kelebihan kita. Kita harus bisa personal branding. Kita harus tahu bagaimana personal branding yang baik sehingga kita bisa memenangkan pasar di negara kita sendiri sebelum kita merambah ke negara orang. Begitu ya teman-teman ya. Nah, lalu personal branding itu, apa itu personal branding? Kenapa itu penting? How do you define your personal branding? What are the elements of personal branding?
how to implement your personal branding, how makes a strong personal branding, is personal branding a skill, what personal quality do you most want to emphasize in yourself, dan personal branding toolkit. Oke, sekarang kita sama-sama simak ya. Kalau teman-teman melihat foto-foto yang ada di sini, ini adalah public figure atau orang, people yang berhasil membangun personal branding mereka. Ya, siapa yang tidak mengenal Bapak Presiden kita Pak Jokowi? Siapa yang tidak mengenal Elon Musk? Siapa yang tidak mengenal Warren Buffett? Ya, siapa yang tidak mengenal Oprah? Siapa yang tidak mengenal Ibu Susi, Ibu Sri, Mark, Trump? Siapa yang tidak mengenal mereka? Kenapa mereka bisa ada di posisi mereka saat ini? Karena mereka berhasil untuk membangun personal branding mereka. Oke? Nah, apakah itu personal branding? Personal branding itu bisa diartikan upaya seorang individu dalam memasarkan karir mereka, pengalaman mereka, dan juga dirinya sendiri sebagai sebuah merek. Oke? Dalam dunia bisnis, personal branding sangat diperlukan dan memiliki pengaruh yang kuat. Bisa dikatakan hal ini membantu individu lebih mudah untuk dikenal dan dipercaya oleh orang lain. Ya, jadi kalau kita mengetahui definisi daripada personal branding, maka kita pasti setuju bahwa personal branding itu adalah komponen yang sangat penting untuk kita dapat membangun brand kita, membangun merek kita, untuk dapat berhasil di karir kita, ya teman-teman ya. Nah, komponen-komponennya itu ada action, ada abilities, ada value, ada belief. Ya, jadi action itu what have you done in the past that could affect your brand, positive or negative. Oke, okay? Action itu meliputi your achievement in your career. Jadi apa saja yang sudah kita capai di dunia kerja kita, pencapaian-pencapaian kita di dalam lingkungan pekerjaan kita, itu adalah action. Oke. Lalu selanjutnya adalah abilities. What is your skill set? Apa skill kita? Itu adalah abilities. Apa skill kita? Technical skill dan soft skill. Jadi kalau skill itu ada dua, yaitu adalah technical skill, ada soft skill. Kita harus mengetahui apa technical skill yang kita miliki, apa soft skill yang kita miliki. Oke? Lalu selanjutnya adalah value. Value itu adalah what is important to you. Apa yang penting buat kita? Apa yang penting buat kita? Contoh value itu, maybe your value is honesty, or persistent, or loyalty, or intelligence, family, integrity, teamwork, love of career, balance of life, fun, effectiveness, leadership, self-respect, passion, faith, friendship, wealth, happiness, forgiveness, religion, personal development, freedom, innovation, finance, security, success, diversity, beauty, famous, apa saja, apa yang menjadi value. Contoh misalnya saya value saya adalah persistent, lalu family, lalu effectiveness. Jadi kalau saya misalnya dalam dunia pekerjaan, kalau saya tidak mempunyai challenging yang cukup membuat mental saya agak gemetar, buat saya this is a boring job, something like that. Jadi oh ini pekerjaan membosankan karena saya tidak punya challenging, saya tidak punya sesuatu yang ingin saya capai seperti itu. Tetapi saya juga menginginkan pekerjaan yang family oriented. Jadi saya tidak bisa membuat pekerjaan itu nomor satu dan mengesampingkan family gitu. Jadi saya harus balance antara pekerjaan dan juga family. Ya, lalu saya juga effectiveness, saya tidak suka pekerjaan yang lama seperti itu. Saya ingin bekerja yang efektif, langsung get a result, something like that. Lalu misalnya saya juga suka yang work smart. Saya lebih memilih work smart dan work harder.
Ya, saya lebih memilih work smart dan work harder. Jadi depend on us gitu. Jadi yang mana yang kita tentukan sebagai value kita di dalam pekerjaan, ya. Nah, seperti itu. Lalu ada juga belief, ya. Belief itu adalah what is it that you believe to be true based on your experience. Jadi belief itu misalnya how you make people trust on you. Bagaimana kamu bisa membuat orang lain percaya kepada kamu? Ya. Kadang kita harus bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya akan meng-hire diri saya kalau misalnya saya duduk di bangku seorang HR misalnya? Apakah saya akan meng-hire diri saya? Kalau jawabannya, oh tidak, oh my God, berarti something wrong with us. Gitu. Berarti ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Kalau kita saja tidak percaya kepada diri kita sendiri, bagaimana orang lain bisa percaya kepada kita? Oke, jadi itu. Nah, lalu setelah itu, kenapa personal branding itu penting? Kenapa personal branding itu penting? Ya, of course, karena yang pertama, increase earning potential. Ya, lalu leadership role, greater recognition, enhance prestige, top of mind status. Kalau kita lihat gambar-gambar yang tadi saya tunjukkan, bahwa orang-orang tersebut benar-benar menduduki posisi-posisi itu. Ya, jadi increase earning potential, lalu mereka itu duduk di leadership role, lalu mereka itu terkenal, greater recognition, ya, lalu enhance prestige, dikagumin orang, lalu top of mind status. Nah, lalu your brand tells your audience 3 hal. Ya. Who you are, what makes you different, dan what do you want people to say about you when you are not there. Oke. Jadi brand kita akan memberitahu 3 hal penting. Siapa kamu? Kenapa kamu berbeda? Dan apa yang orang lain rasakan pada saat kamu tidak berada di sana? Itu ya. Jadi, nah, lalu setelah itu kita harus bisa menjawab nih, siapa kita? Apa yang membuat kita berbeda? Lalu kalau kita tidak berada di tempat itu, di pekerjaan itu, apa yang orang lain rasakan? Apakah orang lain merasa kehilangan? Atau orang lain malah merasakan, oh syukur banget dia sudah tidak bekerja dengan kita. Seperti itu. Nah, jadi brand yang kita ciptakan akan menceritakan tentang 3 hal tersebut. Oke? Nah, lalu elemen utama daripada personal branding adalah owning authenticity. This is critical but also difficult one, ya. Jadi kita harus menjadi diri kita sendiri. Be authentic. Kita harus menjadi diri kita sendiri. Oke? Being authentic simple means that you know who you are, what your value, what is your strength and weakness. Just be authentic person. Ya, jadi just be authentic person. Seperti yang tadi saya katakan, jangan copy dan paste. Jadilah diri kita sendiri. Kita harus tahu siapa kita, apa value kita, apa kelebihan kita, dan apa kekurangan kita. Kalau kita tidak tahu hal tersebut, bagaimana kita ingin bentuk personal brand kita? Ya, kita harus mengetahui apa kekurangan dan apa kelebihan kita. Oke, lalu your appearance. This is include with your habits, hygiene, fashion style. Ya, misalnya nih, habit kamu apa? Kebiasaan-kebiasaan kamu apa? Apakah kamu orang yang suka terlambat ke tempat kerja? Atau apakah kamu orang yang gampang menyerah? Apakah kamu orang yang sembrono, yang tidak memperhatikan kebersihan di lingkungan pekerjaan atau di lingkungan sosial? Apakah kamu orang yang berpakaian itu tidak sopan misalnya, atau tidak formal seperti itu? Nah, kita harus tahu nih, bagaimana kita, apa kebiasaan kita. Apakah kita ini adalah orang yang gigih, semangat, pantang menyerah, atau orang yang ya ini saja sudah cukuplah buat saya. Nah, kita harus tahu nih, habit kita bagaimana. Lalu your personality, behavior, value, and overall identity. How do you treat others around you? How do you treat with respect or humanity?
Ya, do you treat with respect or humanity? Jadi behavior kita bagaimana? Value kita bagaimana? Jadi overall identity kita seperti apa? Kalau ada orang yang kesusahan, apakah kita akan berkata, wah dia susah ya, kasihan ya, cukup sampai di situ saja? Atau kita punya empati yang tinggi terhadap orang lain. Kita ingin selalu menolong orang. Kita ingin selalu memberikan yang terbaik kepada orang lain. Nah, do you treat people with respect or humanity or just like ignoring? Seperti itu. Atau just ya udahlah itu masalah lu deh, bukan masalah gua gitu. Kalau kita mempunyai habit yang seperti itu atau behavior yang seperti itu, maka pasti orang tidak akan respect kepada kita. Tetapi kalau kita bisa men-treat people dengan respect atau baik, maka kita akan membangun yang namanya network yang baik gitu. Network-nya akan menjadi baik. Kalau kita selalu ingin menolong orang, kita selalu ingin berbuat hal-hal yang baik kepada orang, maka kita akan secara tidak sadar membangun network yang baik di sekeliling kita. Tapi kalau kita men-treat orang dengan tidak baik, maka kita akan memutus rantai network tersebut. Sedangkan ingat bahwa personal branding, salah satu hal yang paling penting adalah network. Ada orang yang biasa-biasa saja, tetapi dia mempunyai network yang bagus, network yang besar, dan dia akan menjadi sukses. Tapi ada orang yang pintar, tetapi dia tidak bisa membangun network, tidak bisa membangun jaringan, maka dia akan begitu-begitu saja. Jadi kita ini berada di posisi yang mana, oke? Lalu your skill. Your skill ini ada dua, seperti yang tadi saya katakan, ada technical skill, ada juga yang soft skill. Soft skill itu apa? Itu termasuk kepada emotional intelligence ya. Bagaimana behavior kita, lebih kepada behavior kita, leadership kita. Itu adalah soft skill. Sedangkan technical skill adalah yang kita dapat di bangku kuliah. Apa technical skill? Technical skill saya adalah engineering karena saya sekolah engineering. Lalu sekarang ini technical skill saya juga adalah di bidang bisnis, manajemen dan juga finance karena sekarang saya sedang sekolah di bidang tersebut. Jadi technical skill saya ya engineering, bisnis, finance, manajemen. Tapi soft skill ya contoh seperti grow mindset itu adalah salah satu contoh soft skill ya. Lalu ada juga misalnya leadership itu juga salah satu contoh soft skill. Bagaimana kita bisa memberikan feedback kepada orang lain itu juga salah satu soft skill. Bagaimana kita membangun relationship atau network itu juga salah satu soft skill. Jadi technical skill dan soft skill akan berkolaborasi untuk membentuk personal branding kita yang baik. Oke. Lalu your unique value. What can you offer to your company that no one else can do it? Or you make something that make you special, unique in your workforce? Think about that. Apa unique value yang kalian miliki? Apakah sebuah perusahaan itu cukup worth it untuk meng-hire kita dengan nominal yang cukup tinggi? Atau kita memang value kita itu biasa-biasa saja seperti itu. Ya, jadi kita harus tahu, kita harus memiliki unique value. Contoh misalnya saya 15 tahun yang lalu saya meningkatkan value saya di bidang lifting engineering dan saya adalah satu-satunya wanita pada saat itu yang menekuni dunia lifting engineering. Nah, itu membuat tetapi saya tidak cukup sampai di situ saja. Jadi saya civil engineering, tapi saya ingin mendapatkan unique value. Saya akhirnya sekolah lagi ke Aberdeen untuk mendapatkan skill spesialisasi saya di bidang lifting operation. Dan itu membuat saya menjadi mempunyai brand karena saya adalah satu-satunya wanita yang menekuni bidang pekerjaan lifting engineering pada saat itu, 15 tahun yang lalu. Nah, lalu dengan unique value yang saya miliki, maka saya dengan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan ada beberapa perusahaan yang saya tidak melamar pekerjaan tersebut, tetapi saya dilamar oleh mereka. Kenapa? Karena saya mempunyai unique value.
Seperti itu teman-teman ya. Nah, lalu setelah 15 tahun saya mempelajari technical skill, saya ingin mempelajari hal yang baru yaitu di dunia bisnis. Nah, di dunia bisnis pun saya ingin mempunyai unique value. Akhirnya saya benar-benar menekuni di bidang investasi. Karena saya ingin benar-benar menjadi investor yang handal. Itu mimpi saya. Kan mimpi itu gratis ya. Jadi mimpilah setinggi-tingginya. Karena itu gratis. Karena kita akan berjalan sesuai dengan mimpi yang kita bangun. Kalau kita tidak punya mimpi, kita tidak punya pattern, kita tidak punya arahan untuk kita tempuh ya. Nah, lalu setelah saya mempunyai unique value, otomatis nilai jualnya akan menjadi lebih tinggi. Ya. Nah, kita harus tahu unique value yang kita punya itu apa. Kita harus eager, kita harus semangat untuk membangun unique value kita. Apapun itu, ya bidang pekerjaan kita saat ini, kita harus mempunyai unique value yang orang lain tidak punya, atau mungkin orang lain punya tapi tidak banyak seperti itu, ya. Nah, lalu show up consistently. Maintaining a consistent personal brand will help you begin to build name recognition and influence people. Jadi show up consistently. Jadi konsisten dalam membangun personal brand kita. Jangan on off dalam membangun personal brand ya, karena personal branding itu bukan skill, tetapi personal branding itu adalah konsistensi kita ya. Jadi kita harus konsisten. Lalu build your network. Nah, setelah itu at the end kita harus membangun network, kita harus membangun jaringan untuk mensupport karir kita, untuk mensupport mimpi kita ya. Itu teman-teman, oke. Lalu setelah itu, apakah personal branding itu adalah skill? Saya katakan tadi di awal bahwa personal branding is a skill, denote the ability to create personal branding is a skill, denote the ability to create you or for your company a well-acquainted professional name as well as reputation. Jadi itu adalah kemampuan kita untuk membangun ability ya, maksudnya kemampuan kita untuk membangun profesionalisme kita atau reputasi kita di dunia pekerjaan. We can create and improve our personal branding to achieve our goals as long as we have willingness to change. Jadi sebenarnya personal branding itu tergantung kepada keinginan kita atau keikhlasan kita untuk change, untuk berubah. Jadi kalau kita punya willingness to change, willingness to learn, otomatis personal branding kita juga akan berubah, teman-teman ya. Ada banyak case yang saya lihat bahwa sebelumnya mereka mempunyai personal branding yang buruk, tetapi by the time karena adanya willingness to change, akhirnya mereka mempunyai personal branding yang baik. Jadi personal branding itu bisa diubah sepanjang kita mempunyai keinginan untuk mengubahnya. Oke. Nah, some other important skill to develop our personal branding, yang pertama adalah adaptability. Kita harus bisa beradaptasi dengan situasi dan lingkungan kerja kita. Kita tidak bisa kaku terhadap dunia kerja kita. Kita harus bisa beradaptasi dengan baik. Lalu flexibility, optimis, kita harus optimis. Kita jangan menjadi orang yang pesimis. Lalu integrity, kita harus punya integrity di dalam dunia kerja kita. Integrity itu cukup penting. Ya, integrity. Kita harus memiliki integrity. Lalu empati atau social awareness. Bedakan simpati dengan empati. Jadi kita harus mempunyai empati atau social awareness. Lalu kita harus mempunyai juga willingness to learn. Segala sesuatu bisa dipelajari sepanjang kita memang mau mempelajarinya. Nah, lalu self awareness dan relationship management. Jadi ini adalah important skill untuk kita dapat develop our personal branding. Oke, teman-teman ya. Lalu last slide adalah personal branding toolkit, yaitu your resume atau CV. You can express your personal brand and stand out as an excellent candidate to your company that you want to apply. Your main consideration should be the successful result of your past work, educational, work history, explain about yourself, credential, publication, if you have, volunteer work organization. Jadi di resume kita, item-item tersebut harus kita cantumkan. Ya, item-item tersebut harus kita cantumkan. Volunteer juga cukup penting supaya
company tersebut bisa tahu bahwa kita ini adalah orang yang aktif di dalam social organization. Oke. Lalu your work portfolio, this is a customer review or letter of recommendation from the management. Jadi kita harus mempunyai recommendation letter dari perusahaan kita sebelumnya untuk approve bahwa kita ini adalah seorang karyawan yang baik, karyawan yang profesional dalam bekerja. Lalu your professional website, ini adalah additional, tapi kalau punya itu sangat bagus seperti blog misalnya ya. Lalu your social media, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, make sure all your social media is according to your personal brand. Ya, jadi pastikan bahwa semua sosial media kita itu adalah menceritakan tentang personal branding kita. Ya, jadi menceritakan tentang personal branding kita. Jadi bijak-bijaklah dalam menggunakan sosial media kita. Jangan suka curhat-curhat yang tidak baik di dalam sosial media kita. Karena akan membuat personal branding kita menjadi negatif. Jadi bijaklah menggunakan sosial media kita dan gunakan sosial media kita tersebut untuk membangun personal branding yang kita miliki. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah pembahasan tentang personal branding. Semoga informasi yang saya sebutkan tersebut berguna buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya sehingga semakin banyak teman-teman yang bisa mempelajari tentang apa itu personal branding. Dan saya harap informasi yang saya berikan tersebut dapat membantu teman-teman di dalam meningkatkan karir teman-teman di dunia pekerjaan. Terima kasih semua, salam sehat, salam sukses buat kita semua, dan tetap semangat.